Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi di muatan PLBJ masih bersama Bu Mar. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak sudah siapkah kalian belajar hari ini? Pada muatan PLBJ hari ini, kita akan masuk ke bab baru. Ya, yang masih ingat. Sekarang kita sudah masuk bab keberapa ya? Betul sekali. Hari ini kita akan masuk ke bab 6. Nah, pada bab 6 ini kita akan belajar mengenai permainan. Kira-kira mau main apa ya? Nah, pada bab 6 ini kita akan bermain yang namanya damdas 3 batu. Seperti apa sih permainan damdas 3 batu? Nah, ini adalah area permainan damdas 3 batu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya mengenai permainan damdas 3 batu, kita simak penjelasannya ya. Mengenal permainan damdas 3 batu. Permainan damdas 3 batu berasal dari daerah Betawi atau Jakarta. Dalam permainan damdas 3 batu hanya bisa dimainkan oleh 2 orang pemain. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa permainan damdas 3 batu ini adalah permainan yang berasal dari daerah Betawi atau Jakarta dan hanya bisa dimainkan oleh 2 orang. Jadi hanya sepasang yang bermain. Tidak bisa lebih. Nah, apa saja sih alat yang diperlukan dalam permainan damdas 3 batu? Nah, dalam permainan damdas 3 batu ini, kita sebelum bermain harus menyiapkan yang namanya gacoan atau jagoan. Nah, gacoan atau jagoan ini bisa berupa batu kerikil atau pecahan genting anak-anak. Nah, gacoan yang dipakai setiap pemain berjumlah 3 buah. Selain menyiapkan gacoan, kita juga harus menyiapkan arena permainan. Jadi, guru jelaskan kembali ya, bahwa setiap orang, jadi satu orang itu membutuhkan 3 buah gacoan atau jagoan. Nah, gacoannya ini bisa berupa batu kerikil atau pecahan genting. Tapi jangan gentingnya yang besar ya nak ya, atau batu kerikilnya yang besar. Jadi yang ukurannya kecil saja. Nah, selain menyiapkan gacoan, kita juga harus menyiapkan arena permainan. Seperti yang tadi di awal sudah Bu Guru sampaikan bentuk dari arena permainan tersebut ya. Nah, arena permainan ini dapat digambarkan di atas papan, kertas, atau karton, atau tanah. Nah, jadi anak-anak, ketika kita membuat arena permainan damdas 3 batu, kita bisa membuat arena permainannya itu di atas papan. Yang pertama, atau kertas karton. Nah, atau tanah. Tapi Bu Guru lebih menyarankan di kertas karton saja ya. Kenapa tidak di tanah? Kalau di tanah kan kotor ya anak-anak ya. Kita menjaga kebersihan apalagi sedang pandemi seperti ini. Nah, arena permainan damdas 3 batu biasanya berbentuk pesawat terbang. Nah, permainan damdas 3 batu dapat dimainkan di teras rumah atau halaman. Di tempat yang bersih tentunya ya. Nah, jadi jangan mainnya di tempat yang kotor anak-anak seperti itu. Nah, oke kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah permainan damdas 3 batu. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama adalah kita harus membuat arena permainan damdas 3 batu terlebih dahulu. Ini pasti ya. Nah, kita harus membuat arenanya yang tadi di papan atau kertas karton seperti itu. Setelah kita membuat arena permainan damdas 3 batu, kita siapkan tuh yang namanya gacoan, itu juga sudah harus ada ya. Nah, yang kedua, setelah membuat arena permainan, kita melakukan suten anak-anak. Nah, suten ini untuk apa sih? Suten ini kita lakukan untuk menentukan
pemain pertama yang boleh menjalankan batunya atau gacoannya. Seperti itu. Nah, pemain yang menang suten dapat menjalankan gacoannya terlebih dahulu. Jadi kalau pemain pertama sudah jalan gacoannya, baru dilanjutkan oleh pemain kedua. Nah, pemain yang dapat menempati gunungan lawan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya. Jadi, pemenang dalam permainan 16 batu ini adalah pemain yang terlebih dahulu dapat menempati gunungan lawan. Jadi kalau gacoannya tiga-tiganya sudah bisa menempati gunungan lawan, dia bisa dinyatakan sebagai pemenang, seperti itu ya. Jadi kalau cuma satu, misalkan gacoan kamu sudah ada di gunungan lawan, itu belum menentukan pemenang, tapi kalau sudah ketiga-tiganya berarti kamu adalah pemenangnya, seperti itu. Nah, apa sih nilai luhur permainan 3 batu? Nah, nilai luhur yang pertama adalah mengajarkan kita untuk dapat mengatur strategi saat bermain. Kenapa demikian? Karena strategi itu dapat menentukan kita bisa menang atau enggak. Nah, kalau kamu bisa ngatur strategi, misalkan, oh lewatnya sebelah sini nih, menjalanin batunya seperti ini. Nah, itu kamu bisa menang ya. Selain itu, nilai luhur permainan 3 batu adalah mengajarkan kita tentang kejujuran. Jadi kalau kita sedang menjalankan atau mengarahkan batu kita harus menjalankannya dengan strategi dan dengan kejujuran. Kenapa? Jangan sampai salah pilih nih jalannya. Harusnya bisa lewat sebelah lurus, kamu miring atau dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, salah satu cara melestarikan permainan tradisional adalah dengan memainkannya. Jadi sekarang sudah jarang sekali anak-anak yang memainkan mainan tradisional seperti ini. Kebanyakan dari kalian lebih suka main game di handphone seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ada baiknya permainan game di handphone itu kita kurangi ya anak-anak ya. Lebih baik kita melakukan permainan-permainan tradisional seperti ini. Nah, selain untuk melestarikan permainan yang ada di Indonesia, itu juga melatih kita anak-anak, melatih kita untuk bisa berstrategi, melatih kita untuk jujur, seperti itu ya. Jadi, silahkan kalian kurangi semua permainan game kalian di handphone. Akan lebih baik kalau kalian bisa memainkannya permainan tradisional seperti ini dengan keluarga ya anak-anak. Nah, sekian mungkin pembelajaran PLBJ kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang selalu menemani di rumah. Jangan lupa terapkan selalu 6M dan beribadah setelah sholat ya anak-anak. Sampai ketemu lagi di muatan PLBJ berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.